Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi firasat kamu terhadap orang yang berdiri sama kamu saat ini. Dan video ini tuh berlaku kapan aja ya. Ketika kamu ngeklik ini ya, berarti kamu sedang mencari tahu tentang kebenaran atas firasat-firasat kamu selama berdealing dengan orang ini. Ya, orangnya yang sedang berdiri dengan kamu saat ini gitu ya. Oke, jadi kadang tuh firasat kita itu memang benar ya, memang sesuai gitu ya dengan apa yang sebenarnya gitu yang akan terjadi ya, yang akan kita alami. Jadi itu tuh sebagian dari cara Tuhan menyampaikan ke kita bahwa jangan lo lanjutin, jangan lo lakukan itu, soalnya kalau kamu lanjutin atau kamu ngelakuin itu, bisa-bisa kamu seperti ini gitu. Kadang tuh jadi kalau kamu nggak dengerin ya, kadang tuh kamu abaikan, itu cuman perasaan doang. Yang perasaan tuh berbeda dengan firasat ya. Akhirnya pas kejadian, kok kemarin saya udah dapat firasatnya ya, saya sudah dapat tanda-tandanya ya gitu. Pantesan dari kemarin saya kok gelisah ya gitu ya. Jadi ini tuh pembacaan umum, jadi sesuaikan aja dengan yang kalian rasakan gitu ya, dengan petunjuk-petunjuk yang kalian dapatkan. Jangan semuanya kalian ini tanggapin mentah-mentah gitu ya, karena kalau untuk resonate-nya di kamu doang itu berarti kamu harus private reading ya, melalui kontak saya yang ada di kolom deskripsi saya ini. Di bawah video ini ada kolom deskripsi, kalian periksa aja tuh, ada nomor WA saya di situ, WhatsApp saya. Kita akan melakukan private reading melalui chatting, dan di situ ya ada ya berbiaya lah ya. Oke. Ini bisa nggak berpatokan pada gender, ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, mungkin kamu laki-laki yang nonton ini atau kamu yang perempuan, dan ini bisa resonate di kamu, bisa aja resonate-nya di Capricorn yang lain gitu ya. Oke. Ini juga energinya terbolak-balik, bisa jadi ya. Oke, firasat kamu ya, ini tuh umum, jadi mau yang jomblo kek, yang mau yang sudah berpacaran kek, yang sudah menikah kek, yang jelas ini firasat umum gitu ya. Oke. Di sini yang pertama ada kartu Three of Swords, ada 3 pedang yang menusuk jantung hati, love ya. Hati yang sangat merah, berarti kamu mungkin sudah merasa aduh, sepertinya ada yang gak beres nih ya. Kamu sudah merasakan energi-energi negatifnya gitu. Apa itu? Sesuatu yang menyakiti hati kamu yang akan terjadi kepada kamu itu kamu sudah merasakan. Memang dari sini, dari firasat kamu merasakan bahwa jangan-jangan ada pihak ketiga yang mengusik hubungan kalian ya. Karena kalau kalian mendapatkan pertanda seperti itu, kamu sudah merasakan keraguan atau sakitnya duluan ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya pihak ketiga yang mencampuri hubungan kalian atau mengganggu hubungan kalian, otomatis ya ada efeknya ke kamu gitu, karena sikap dia akan berubah gitu, akan dia tunjukkan kepada kamu secara alami ya, tanpa kamu ketahui. Secara alami itu kamu akan melihat sendiri karakter dia akan berbeda ya, sifat sikap dia yang dia tunjukkan kepada kamu tuh berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi perhatikan tanda seperti ini ya. Oke. Aduh, motor lewat lagi, sorry ya. Kemudian di Eight of Wands ya, kamu melihat dia tuh mulai on off. Padahal kalian tuh sudah banyak, memang dia jalin komunikasi sama kamu tuh lancar. Tapi kalau sudah mulai ada pihak ketiga di sini, jeng, maka kamu akan merasakan on off. Kadang banyak ngomong tapi tiba-tiba diem. Kadang dia menghubungi kamu tapi tiba-tiba aja dia ghosting ya. Ini kebanyakan nih cinta eleran nih ya. Banyak omongnya tapi buktinya
malo itu kalau bahasa Ternate itu enggak. Buktinya kosong gitu, atau sering lari-lari miring gitu. Ya, kalau kamu sudah menangkap firasat itu, kamu melihat sikap dia seperti itu pertanda bahwa dia memang ada pihak ketiga gitu. Oke. Kemudian di The Hanged Man, ya, tapi kamu sudah terikat di sini ya. Kamu memang sudah mulai bergantung kepada dia dalam hubungan ini. Tapi belakangan kamu mulai merasa ada pencerahan gitu, sedikit petunjuk-petunjuk itu melalui firasat kamu itu. Kamu mulai stuck sama dia, stagnan sama dia. Kamu mulai berhenti untuk membara kepada dia cinta kamu itu ya, karena tiba-tiba saja kamu secara otomatis tuh rasa cinta kamu tuh mulai kayak terstagnan gitu sama dia, karena lebih banyak energi yang negatif yang kamu rasakan ya. Akan ada kesakitan yang datang, makanya kamu tuh sudah menangkap itu, dan akhirnya rasa cinta kamu itu turun gitu, stuck tiba-tiba karena dipenuhi oleh pikiran-pikiran rasa penasaran kamu terhadap firasat yang kamu sudah mulai rasakan gitu dari hati kamu gitu ya, dari pikiran kamu ya. Jadi gunakan logika kamu untuk ya, supaya kamu itu nggak bingung, kamu nggak mumet, kamu nggak tergantung sama dia, cinta dia nggak menggantung kamu nantinya ya. Ayolah cepat tanggap ya, harus cepat tanggap gitu ya, responsif ya. Jadi dari situ kamu pakai logika buat mikirin gimana sikap dia itu. Banyak, kalau kamu sudah merasa ada banyak pertanyaan dalam hati kamu bahwa kok tiba-tiba saya merasa aneh ya dengan dia, dengan sikap yang dia tunjukkan kepada saya. Kenapa sih saya bicara yang A, dia ngomongnya yang B? Kenapa sih saya nggak tanya tapi dia alasannya HP gue tuh lagi ini gini, lagi rusak lah, HP saya lagi low bat lah, apalah itu tuh. Dia sebenarnya dia takut ya, misalnya dia takut kamu meriksa gitu HP dia gitu, jadi dia sudah ngomong duluan. Pengaruh dari pikirannya sendiri, dia sendiri yang ngungkapin, padahal kok gue nggak nanya kok dia langsung bilang sih. Jangan-jangan ada yang disembunyiin. Nah gitu. Jadi sebelum kamu nanya, meriksa HP-nya, dia sudah melindungi duluan dirinya ya. Oke. Knight of Swords ya. Jadi percaya sama pertanyaan-pertanyaan hatimu jika itu terhubung dengan sikap dia yang mulai aneh ya. Dicari tahu dong apa penyebabnya. Mungkin saja pihak ketiga itu pihak keluarganya, temannya ya, atau ya bisa jadi selingkuhannya. Tapi kamu cari tahu dulu, belum pasti kalau dia itu berselingkuh. Mungkin saja ada masalah lain dalam hidup dia, bisa saja masalah pekerjaan ya. Pihak ketiga itu bukan orang ketiga saja, tetapi pihak ketiga itu berupa problem yang dia alami, maksudnya secara pribadi gitu, dan memberi efek kepada kamu gitu ya. Efeknya tuh mantul guys ke kamu. Oke. Kemudian di Knight of Swords ya, seberapa lama pun kamu sudah kenal dia ya, entahlah baru atau sudah lama, tapi saya melihat di sini ya, firasat kamu tuh mengatakan bahwa dia itu kok tiba-tiba marah-marah, suka adu argumen ya, apa-apa dikit emosi ya, terus apa-apa dikit dia tuh maunya cepat-cepat selesai gitu. Apaan sih? Nah ini nih tanda-tandanya kalau dia sudah mulai beralih kepada yang lain ya. Jadi Page of Wands ya, Page of Wands menandakan bahwa
kamu perlu meraba lagi diri dia, meraba lagi keyakinan kamu terhadap dia. Jangan mudah mempercayai, ya. Tapi butuh waktu menunggu, ya. Kamu harus menunggu dulu sebelum kamu yakin, ya. Selama kamu sudah mencurigai, kamu harus mencari tahu, ya. Cepat atau lambat kamu akan tahu, gitu. Ya, kamu punya cara lah gimana gitu, ya. Stalking dia melalui apa aja gitu, ya. Melalui teman, ya. Jadi harus banyak strategi, ya. Dalam percintaan itu kamu harus banyak strategi untuk mencari tahu siapa sebenarnya diri dia dan apa yang dilakukan di belakang kamu. Itu harus banyak strategi. Satu aja kamu dapat, udah deh, semuanya bakal terbongkar, ya. Karena ya lebih baik kita dapatnya satu informasi daripada nggak dapat sama sekali. Makanya perlu usaha dong, gitu, ya, supaya kamu nggak berlarut-larut dalam pengkhianatan dia, gitu, ya. Kamu nggak berlarut-larut dalam kebingungan karena sikap dan amarah atau dampak-dampak negatif dia karena mungkin ada masalah dengan yang lain atau dengan masalah pribadi dia tuh. Tiba-tiba aja dia marah kamu, ya. Kamu nggak tahu, kamu merasa down gitu, kamu merasa dia udah nggak peduli lagi sama kamu, ya. Kamu sudah harus inisiatif cari tahu supaya kamu tahu sumbernya tuh dari mana, gitu, ya. Sebenarnya apakah masalah kerjaan atau memang ada orang lain, pihak lain, ya. Ya, jadi satu informasi aja sudah bisa kamu pecahkan semuanya, bisa kamu bongkar semua tentang dia, gitu, ya. Oke. Kemudian tiba-tiba kamu merasa di sini di Queen of Wands, kamu merasa mulai ada yang disembunyiin, ya. Dan sikapnya mulai aneh, ya. Saya melihat di sini kamu mulai merasakan sudah tidak sesuai prinsip kamu. Sikap dia itu yang dia tunjukkan kepada kamu tuh sudah tidak sesuai prinsip kamu. Yang awalnya dia sesuai banget, menyesuaikan banget sama kamu. Kali ini tuh udah enggak lagi. Dia sudah mulai keras, ya. Bersikap tegas, keras sama kamu, ya. Ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kamu, ya. Sudah tidak sesuai hati lagi. Mungkin dia merasa kamu sudah tidak sesuai hatinya atau tidak sesuai prinsip dia, ya. Mungkin dia sudah menemukan yang lebih baik dari kamu, entahlah itu apapun alasannya. Yang jelas dia sudah mulai menunjukkan kalau dia sudah mulai kasar, sudah mulai marah-marah, sudah mulai bersikap cuek, ya, menyembunyikan sesuatu dari kamu. Itu tanda-tandanya dia sudah mulai tercemar hatinya itu sama pihak lain, gitu, ya. Jadi perhatikan apa yang kamu rasakan dari hati. Kata hati kamu mengatakan apa, cernalah di pikiran kamu, ya. Bawa ke pikiran kamu, kemudian action to sharing, action to find it, ya. Find informasi find all about him, ya. By more information, ya. Kemudian the Emperor, ya. The Emperor. Saya melihat di sini beberapa dari kalian itu memang kalian merasa bahwa dia itu sosok seorang pemimpin, ya. Beberapa dari kalian mungkin berdealing dengan orang yang berenergi aja, ya, bukan berzodiak. Mungkin ada yang berzodiak Aries, tetapi kalian ini berhadapan dengan orang yang punya karakter pemimpin, berjiwa pemimpin. Jadi dia tuh agak keras gitu, otoriter, ya. Dia itu orang yang berprinsip, ya. Dia juga orang yang penuh dengan aturan-aturan hidup, ya. Dia setia, dia taat dengan prinsip hidup dia, ya. Dia orangnya agak kaku, masih mengikuti adat istiadat dan
ya, pokoknya jiwa tradisional dia tuh tinggi, masih dia pegang gitu. Tentang apa ya, ini moralitas ya. Jadi jika kamu melihat dia orang yang seperti itu, tegas, mengikuti aturan-aturan ya, mengikuti berpegang pada tradisi ya, tradisi atau aturan atau didikan yang berasal dari keluarga dia yang otoriter ya, atau memang pribadinya memang seorang pemimpin ya. Jadi dia tuh maunya kamu juga ya layak untuk berdampingan dengan dia tuh gimana gitu. Gimana caranya kamu? Bisa jadi yang saya masuk di sini pihak ketiga, mungkin juga dia mencari tahu ya apakah kamu layak dijadikan pendamping. Karena orangnya otoriter, berjiwa pemimpin. Dia menginginkan pasangan yang sama-sama memiliki kekuatan, power seperti dia gitu ya, baik dari segi keuangan atau dari karakter. Tipenya dia itu seorang harusnya ya selevel dengan dia, di bawah dia tapi sedikit aja gitu. Dia mencari orang yang seperti itu ya. Kalau kamu merasa dia itu keras, tegas ya, mungkin ada yang harus kamu koreksi di sini. Dia pingin kamu itu berubah gitu ya. Itu makanya dia malah melakukan hal-hal yang tidak kamu mengerti. Sebenarnya dia orangnya dewasa, dia maunya kamu itu menghargai. Dia tuh sangat ingin dihargai. Dia tuh orang yang pingin apa ya, dia sangat menghargai diri dia sendiri. Jadi jika ada kesalahan kamu yang tidak sesuai hatinya, dia akan kaku di sini terhadap kamu ya. Jadi kalau kamu sudah merasakan demikian, bahwa dia sudah mulai ya berpaling atau ya ghosting, atau dia seperti bersikap kasar kepada kamu, marah ya, ngambekan lainnya, pokoknya aneh-aneh lah ya, itu karena dia merasa tidak puas dengan sikap kamu terhadap dia gitu ya. Mungkin sikap kamu ada yang kekanak-kanakan, atau dialah yang memang egois, entahlah. Kalau kamu mencintai dia, kamu harus berubah seperti dia, berubah menjadi apa yang dia mau gitu ya. Dan saya melihat di sini Seven of Pentacles. Beberapa dari kalian ya, saya melihat di sini ya, kamu tuh mulai rasa gimana ya, beberapa kali kamu tuh sudah mulai, sebenarnya sudah dari awal ya, kamu sudah merasa kekecewaan gitu. Kamu sudah mulai nyium nih ya, tapi kamu pendam itu, kamu gak peduli, akhirnya jadi numpuk gini. Seharusnya dari awal tuh kamu sudah perhatikan ya, kenapa sih setiap kali yang saya inginkan dia selalu menolak, yang saya inginkan lagi dia janji tapi nggak ditepati. Kenapa sih dia seolah memberi harapan tetapi yang dia buktikan lain gitu ya. Hanya beberapa kali itu kamu sudah buat kecewa sama dia, tapi kamu masih tetap bertahan. Kamu masih berharap ya bahwa banyak kekecewaan yang diberikan kepada kamu, setidaknya masih ada sedikit kebaikan dari dia. Makanya kamu masih tetap bertahan di sini. Itu yang membuat kamu terikat ya, The Hanged Man dengan Seven of Pentacles. Aduh ya, coba kamu pikirkan lagi ya. Makanya di sini di High Priestess, saya melihat di sini dia marah-marah. Mungkin kamu menghubungi dia nggak balas ya, dia nggak ngangkat telepon, atau dia nggak balas chatting kamu. Dia itu sedang menarik diri dari kamu ya,
Kalau kamu merasa dia sudah mulai menarik diri dari kamu, itu karena sebenarnya dia ingin memberikan kamu pelajaran, ya. Dia menatap kamu dari jauh, ya. Dia mempelajari karakter kamu. Apakah kamu bisa berubah atau tidak? Kalau kamu bisa berubah, ya udah, ya. Dia pinginnya kamu itu menjadi lebih dewasa gitu, bersikap dewasa, ya. Jangan terlalu mengikuti hati dan perasaan aja. Dia orangnya otoriter, tegas, ya, mandiri. Jadi dia tuh maunya kamu tuh kuat gitu, ya. Dia maunya kamu itu belajar, lebih banyak belajar atau lebih banyak menggunakan logika daripada hati dan perasaan. Dia nggak mau kamu itu terus tergantung kepada dia. Kamu harus mandiri gitu, karena dia membutuhkan pendamping yang seperti itu, mandiri, tegas, berjiwa pemimpin seperti dia. Kalau kamu nggak bisa, ya udah, dia akan menarik diri dari kamu. Tapi untuk sementara ini saya melihat di sini, kalau kalian merasakan dia sudah mulai menarik diri, itu kesempatan buat kamu belajar, ya, belajar untuk memperbaiki diri, ya. Tapi beberapa dari kalian, kalau kalian merasakan dia sudah ada orang ketiga, ya, dan kalian berada di titik ini, percuma. Kalian maju pun kalian akan kecewa, ya. Jadi lebih baik kalian menarik diri, perhatikan dia dari jauh. Kalian jadikan apa yang sudah kalian jalani bersama dia itu jadikan pelajaran, ya. Mikirlah pakai logika bahwa jika ini sudah harus terjadi, ya saya harus menerima itu, ya. Yang penting saya memetik pelajaran dari sini, ya. Saya memetik pelajaran dari hubungan kita ini agar ke depan saya menjadi diri yang lebih baik lagi, untuk bisa bertemu dengan yang lebih baik. Jika saya sudah berubah dan dia nanti kembali, ya sudah, itu urusan dia, ya. Yang penting di sini saya sudah menjadi diri yang lebih baik gitu, ya. Oke, the King of Pentacles. Sampai di sini, ya. Kamu sudah mulai berpikir gimana caranya supaya kamu bisa tidak sibuk dengan dia. Ketika kamu sudah mulai menarik diri lagi dari dia, dia menarik diri dari kamu, ya. Daripada kalian kamu maju terus berada di dalam situasi yang selalu argumentatif, ya. Saya melihat di sini lebih baik kalian fokus kepada keuangan karir dan keuangan kalian, ya. Ya, maksudnya gini, kenapa saya bilang gitu? Karena di sini di Nine of Wands, whatever lah, ya. Kalau dia menginginkan yang sempurna, ya udah, biarin dia cari sendiri, ya. Mungkin dia merasa ada sisi yang kurang baik dari kamu yang harus disembunyikan gitu, kayak gimana, ya. Dia malu kalau jalan sama kamu, ya. Beberapa dari kalian tuh sudah merasa seperti diejek gitu, dibully gitu, ya. Ya mungkin sikap kalian yang tidak sesuai dengan dia, yang dia merasa malu jika berdampingan dengan kamu nantinya, karena dia ini banyak berhubungan dengan masyarakat gitu, ya. Makanya dia pingin memiliki pasangan itu yang menjaga harkat dan martabat, bisa mengangkat wibawa dia gitu. Jadi dia merasa kalau dia tetap bertahan dengan kamu, dia bakal jatuh wibawanya gitu, ya. Jadi sebenarnya niat dia tuh ada baik-baiknya juga sih, ya. Dia ingin melindungi kamu, dia ingin kamu itu dihargai, ya. Dia ingin melindungi kamu dari cibiran orang mungkin juga, ya. Mungkin saya melihat sini kamu terlalu banyak bergaul, sehingga di sini level kamu itu bukan di levelnya dia atau apalah. Saya melihat di sini seperti dia merasa kalau dengan kamu itu dia tersisih dari
uh, apa ya, diri dia yang dihargai di mata orang gitu. Dan saya melihat di sini kamu sudah mulai merasa boring ya. Padahal dia itu niatnya ingin membentuk dirimu, dia ingin melindungi kamu gitu ya. Tapi kamu sini sudah boring dengan sikap dia dan kamu ingin ya udah deh, terserah kamu. Yang penting saya sudah tulus sama kamu, berjalan dalam hubungan ini. Saya sudah melewati beberapa rintangan. Beberapa kali kamu mengecewakan aku, ya, kamu menjatuhkan aku. Beberapa kali kamu menyakiti atau melukai ya, atau mungkin membuat kamu merasa malu ya, tersinggung. Tapi kamu tetap berjalan dalam hubungan ini, tahap demi tahap kamu berusaha keras untuk bertahan ya dengan sikap dia. Tapi kalau dia masih saja lebih merasa perfect dari kamu dan menginginkan yang perfect, saya melihat di sini kamu pun akan mengabaikan dia. Karena bagi kamu punya cara sendiri untuk menjaga nama baik kamu. Kamu tahu menjaga nama baik kamu. Kamu tahu membawa diri kamu. Kamu tahu ya bahwa dihargai ya, bukan berarti kita harus menjadi diri orang lain gitu. Oke, saya berubah, tapi saya tetap diri saya gitu ya. Saya tetap diri saya yang tetap berbaur gitu, dengan maksudnya sifat saya seperti itu. Ini diri saya. Kalau kamu nggak terima saya ya sudah gitu ya. Yang penting saya sudah berjalan dengan kamu selama ini dengan ketulusan saya ya, dengan perjuangan saya ya. Jadi kamu merasa bahwa ya sudahlah, saya menyerah gitu. Walaupun jelas-jelas saya mencintai kamu, tetapi kalau kamu menganggap saya rendah, jika bersama dengan kamu merasa rendah, ya sudahlah ya, saya lepasin gitu. Itu urusan hati kamu dengan perasaan kamu, dengan pikiran kamu ya. Saya melihat di sini kalian sama-sama keras ya. Dan hubungan kalian ini, beberapa dari kalian ada ketidaksetujuan karena faktor agama ya. Ada faktor agama yang mempengaruhi di sini ya. Kalian sudah mulai merasa tersisi itu karena beberapa dari kalian mungkin karena perbedaan agama ya, membuat kalian itu menjadi gimana ya, nggak kompromi gitu ya. Padahal tadinya sudah saling satu hati ya, sudah saling satu hati, ternyata malah masing-masing berpaling karena berpikir kita beda agama juga kok gitu. Aduh, gimana sih kalian ini? Ini tuh di sini ada pesannya, pesan dari kartu oracle. Religious factor ya. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya, kamu ya, cobalah mendekatkan diri kepada Ilahi, mohon petunjuknya ya. Kalau kamu merasa sudah merasa, ada beberapa dari kalian sudah merasa seperti pasangan kalian ini kayaknya membuli saya deh, soalnya kata-kata dia tuh kayak kasar gitu sama saya ya, sudah menghina banget. Ya udah deh, lebih baik daripada kamu stres ya, mendingan kamu alihkan pikiran kamu untuk fokus ke keimanan kamu ya, spiritualitas ya. Mendekatkan diri kepada Ilahi, bertanya bahwa apakah orang ini pantas untuk saya ya, apakah orang ini bisa menjadikan saya seorang ratu di hatinya,
Apakah dia akan menjadikan saya membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah dia akan menarik saya ke dalam kehidupan yang agama, yang menuntun saya dalam nilai-nilai agama yang baik, ya, atau nilai-nilai agama yang tentang keimanan, ya, maksudnya di sini dia akan membuat kamu itu yang tadinya kurang beriman, ya, akhirnya setelah, jika kalian tetap bersama, mungkin dia akan kalau kalian berjodoh nanti, ya, atau ya, kamu tuh seperti, saya melihat di sini kalian tuh seperti sedang berdoa gitu, ya Tuhan, apakah dia sebenarnya yang terbaik darimu? Saya menginginkan ini loh, saya menginginkan, oke, kita berbeda agama, ya, oke, saya mengikuti agama dia, tapi apakah dia bertanggung jawab? Apakah dia bisa menuntun saya dalam agama itu sehingga saya bisa selamat kepadamu, ya Allah, gitu. Kamu seperti pertanyaan seperti itu, ya. Jadi ya bagus ya kalau kamu bertanya kepada Allah, ya, tentang itu, kepada Allah tentang itu, ya. Itu lebih baik kamu sholat atau kamu ibadah, kamu yang beragama lain, cobalah kamu ibadah, ya. Untuk masalah agama itu nggak gampang untuk membuat keputusan, ya. Jadi kalau kamu sudah merasa hati kamu tuh terpanggil, jiwa spiritual kamu tuh mulai mencolek kamu, memanggil kamu, ya, cobalah ikuti itu, ya. Cobalah kamu bersujud di hadapan Tuhan dan bertanya, apakah hubungan ini akan membawa saya kepada keselamatan di hadapanmu, ya. Tolong lepaskan jika tidak, gitu, ya. Jadi menjalin hubungan itu bukan cuma soal cinta-cintaan, tetapi juga kepada keimanan juga, ya. Kalau kamu melihat dia ada tanda-tandanya dia mengarahkan kamu kepada keimanan, mendidik kamu secara agama, ya, secara keimanan dan ketakwaan, berarti dia memang orang yang benar-benar bisa membawa kamu ke surga, kepada keselamatan dunia dan akhirat. Tetapi kalau dia kerasnya bukan karena itu, tetapi kerasnya hanya karena memanfaatkan kamu, atau dia tidak pernah mengajari kamu tentang agama, ya, sopan santun, ya, itu berarti dia hanya menginginkan cinta nafsu aja sama kamu, physically saja, ya. Tapi kalau dia mengajarkan kamu tentang cara bersikap kepada orang lain, berhadapan dengan orang lain, terus dia mengajarkan kamu tentang ibadah, oh, itu sangat bagus, ya. Dia adalah orang yang baik, oke? Dengarkan kata hatimu, dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam hatimu, inspirasi atau kode-kode khusus, ya, melalui firasat kamu, ya. Dengarkan itu, ikuti, dan bertanyalah kepada Ilahi, ya, supaya kamu mendapat petunjuk, ya. Kamu mendapatkan pencerahan, ya, karena yang dari Ilahi itu lebih afdol gitu, ya, lebih sah, lebih jelas dan sesuai gitu, ya. Mungkin saja ini caranya Tuhan membawa kamu ngeklik video ini supaya kamu tahu bahwa kenapa dia mendoakan kamu, ya. Mungkin dia ingin kamu berubah saja supaya kamu bisa setara dengan dia, gitu. Kalau kamu nggak mampu, ya udah, karena saya melihat di sini dia keras, kamu pun keras, ya.
Seperti itu. Dia tegas, kamu juga tegas di sini. Kalian sama-sama maskulin di sini ya. Queen of Wands sama The Emperor. Oke. Jadi petiklah pelajaran, teruslah belajar dan tingkatkan spiritualitas diri kamu. Oke? Karena dengan itu kamu bisa membimbing diri kamu sendiri, membina dan membawa diri kamu menjadi pribadi yang lebih elegan dan lebih bisa menjadi seorang pemimpin, lebih pantas berdampingan dengan seorang pemimpin. Oke, semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.